Kasus kebocoran data pribadi kerap berulang di Indonesia. Kenapa ini bisa terus terjadi? Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo diminta untuk mengambil tindakan serius dalam menangani 94 kasus kebocoran data pribadi sejak 2019 sampai 2023. Ingatan publik tentu belum hilang saat Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya, Jawa Timur diretas pada 20 Juni lalu. Wah, teman-teman, seperti yang kita lihat dari foto atau video tadi, ternyata masih banyak loh kasus kebocoran data konsumen yang tersebar luas di publik. Padahal kebocoran data ini pastinya sangat merugikan bagi para konsumen. Kira-kira teman-teman sudah pada tahu belum ya mengenai perlindungan data pribadi para konsumen? Kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasannya. Indonesia melindungi warga negaranya dengan suatu jaminan atas perlindungan data pribadi dalam Konstitusi Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di mana dalam ketentuan ini diatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sedang di tahap pengembangan era industri 4.0 ke 5.0. Hal tersebut sangat memicu perkembangan perusahaan atau usaha yang memperluas usahanya di dunia internet dengan menggunakan pendataan elektronik seperti e-commerce. Yang dimana dalam pengaksesannya dibutuhkan data pribadi para konsumen jika ingin menggunakan layanan tersebut. Namun, pemberian data pribadi tersebut menimbulkan kecemasan bagi para pengguna atau konsumen karena mengingat data pribadi adalah suatu data rahasia milik seseorang yang harus dijaga dengan prinsip kehati-hatian. Ada pula arti dari perlindungan data pribadi. Apa itu perlindungan data pribadi bagi konsumen? Perlindungan data pribadi konsumen ialah perlindungan atau aturan hukum untuk melindungi segala informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik sendiri atau dengan menghubungkannya dengan informasi lain. Lalu, apa sih yang membuat atau tujuan konsumen memberikan data pribadi mereka ke suatu platform? Sebenarnya ada banyak sekali faktor mengapa konsumen mau memberikan data pribadinya. Contohnya seperti yang pertama, keperluan pendataan awal dalam pembuatan akun sosial media atau mengakses platform. Lalu yang kedua, pendataan awal jika ingin belanja online. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, keperluan data untuk pembuktian orisinilitas seseorang untuk membuktikan bahwa seseorang itu ialah bukan penipu bagi media yang menyediakan platform. Lalu, pendataan pribadi yang dilakukan konsumen terdapat pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang isinya pertama, data pribadi diperoleh secara jujur dan sah dari konsumen. Lalu yang kedua, data pribadi dimiliki hanya untuk satu atau lebih tujuan yang spesifik. Lalu yang ketiga, data pribadi yang diperoleh harus layak dan relevan dengan tujuan. Yang keempat, data pribadi harus akurat dan terkini dengan memberi konsumen kesempatan memperbarui datanya. Yang kelima, data pribadi tidak dapat disimpan lebih lama dari waktu yang diperlukan. Yang keenam, mempunyai sistem pengamanan untuk mencegah kebocoran. Lalu yang terakhir dan yang ketujuh, informasi pribadi tidak boleh dikirim keluar Indonesia. Selanjutnya, macam-macam data pribadi. Data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu data spesifik dan juga data umum. Yang pertama, data spesifik ialah data pribadi yang dapat berdampak besar pada individu yang terkait dengan data tersebut, seperti tindakan diskriminasi atau kerugian. Lalu yang kedua ialah data umum, adalah data pribadi yang tidak terlalu dijaga keamanannya dalam sistem keamanan atau sebagai komunitas yang mengatur data dan hubungan di antara mereka. Berikut ialah komponen dari data spesifik. Yang pertama, informasi kesehatan, data biometrik, data genetika,
catatan kejahatan, data anak, data keuangan, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada komponen data umum. Yang pertama ada nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan sehingga dapat mengidentifikasi seseorang. Ada pula data pribadi yang perlu dilindungi. Yang pertama, nomor identitas, informasi medis, nama panggilan, tanda tangan, alamat lengkap, identitas keluarga, foto dokumen, dan geolocation atau lokasi perangkat. Lalu, ada pula permasalahan yang menyebabkan kebocoran data. Permasalahan e-commerce yang sering terjadi adalah adanya kebocoran data konsumen dan data konsumen tersebut diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa contoh nyata kebocoran data konsumen yang terjadi pada beberapa perusahaan e-commerce antara lain adalah kebocoran data pengguna eBay pada tahun 2014. eBay sendiri ialah situs lelang daring yang mengalami kebocoran data yang signifikan. Insiden ini mengakibatkan ketidakpercayaan konsumen terhadap eBay dan mengingatkan semua perusahaan tentang pentingnya melindungi data pribadi konsumen dengan lebih baik. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab e-commerce atau media online untuk para konsumen. Yang pertama, keamanan data pribadi. Yang kedua, ketersediaan dan keandalan produk atau layanan. Yang ketiga, transparansi informasi. Yang keempat, penanganan perselisihan. Yang kelima, kebijakan pengembalian dan jaminan kualitas. Yang keenam, perlindungan konsumen terhadap praktik penipuan. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, edukasi untuk para konsumen. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Sebagai informasi tambahan, bukan hanya e-commerce atau media online lainnya yang harus menjaga data pribadi kita atau para konsumen. Namun, data pribadi berupa fisik ataupun media cetak juga harus dijaga agar penggunaannya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dan kita sebagai konsumen pun harus berhati-hati dalam pengisian data pribadi. Kita harus waspada kepada siapa data kita berikan dan untuk apa penggunaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.